Halo salih-salihah, sugeng injing, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar dinten niki? Dinten niki panggih malih kalian Miss Nila teng pembelajaran bahasa Jawa kelas gangsal. Nah, saderengipun dimulai, monggo sareng-sareng dibuka pembelajaran dinten niki kalian waosan basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Class 5, Believe, Be Smart, Humble. Yes, we can, insya Allah. Oke, salih-salihnya kelas 5. Hari ini pada pembelajaran bahasa Jawa kita akan belajar tentang tembung-tembung dalam bahasa Jawa. Kita lihat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang tembung saroja. Yang kedua, tembung campuran. Yang ketiga, tembung empat. Nah, apa sih tentang tiga tembung ini maksudnya? Kita cek. Nah, pertama kita akan membahas tentang tembung sarojo. Tembung sarojo yaitu tembung loro sing dienggo bareng sing tegese bangetake utawa kosok balen. Jadi tembung saroja ini dua kata yang digunakan bersama-sama yang nanti artinya itu mengartikan sangat. Contoh, kita lihat contoh yang pertama. Ayem tentrem. Nah, ada dua kata. Yang pertama ayem, yang kedua tentrem. Diucapkan jadi satu. Ayem tentrem. Artinya, ayem tentrem itu artinya adalah tenang sekali. Kalau ayem, tenang. Tapi kalau digabung ada ayem, tentrem. Berarti artinya itu adalah tenang sekali. Nah, itu arti dari tembung sarojo. Jadi ada dua tembung atau dua kata yang digunakan bersama-sama yang nanti memiliki arti sangat. Yang kedua, adem ayem. Berasal dari dua kata, adem dan ayem. Tetapi ketika dua kata ini digabung jadi satu, adem kan dingin, ayem tenang. Artinya bukan dingin tenang, bukan. Tapi artinya adalah dia tenang sekali. Itu adalah tembung saroja. Yang ketiga, lilo legowo. Ada kata lilo, ada legowo. Kalau dua kata itu digabung jadi satu, artinya adalah ridho sekali, sangat ikhlas. Itu dari arti lilo legowo. Yang keempat, masih ada satu lagi, guyub rukun. Rukun sekali. Nah, jadi keempat ini adalah contoh dari tembung sarojo, yaitu dua kata yang digunakan bersama-sama yang memberi arti sangat. Itu arti dari tembung sarojo. Oke, sekarang kita yang kedua, tembung campuran. Apa ya tembung campuran itu? Oke, tembung campuran itu tembung loro sing dienggo bareng sing duweni teges anyar. Maksudnya adalah dua kata yang digunakan bersama-sama yang nanti akan menimbulkan arti baru. Contoh, bangju. Bangju itu dari kata abang dan ijo digabung jadi bangju. Artinya itu bukan abang kan merah, ijo hijau. Artinya bukan merah dan hijau, no, sanes. Bangjo itu artinya adalah lampu traffic light atau lampu yang biasanya di perempatan jalan. Nah, itu disebut sebagai bangjo dari dua kata abang dan hijau. Selanjutnya ada bude. Bude itu dari dua kata sebenarnya, ibu lan gede. Nah, bude itu apa ya? Ibulan gede itu artinya apa? Ternyata bude itu memiliki arti adalah kakaknya ibu atau kakaknya ayah. Kita biasa menyebut bude. Nah, jadi tembung campuran itu dua kata yang digunakan bersama-sama dan memiliki arti baru. Oke. Tembung campuran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada campuran utuh. Yang kedua adalah campuran tugel. Apa ya campuran utuh dan campuran tugel ini?
Kita lihat. Nah, kalau camboran utuh itu berarti kalimatnya tadi utuh, tidak dipotong. Contoh, kunci Inggris. Nah, tembung camboran tadi itu kan sudah Bismillah jelaskan kalau arti dari tembung camboran adalah dua kata yang digunakan bersama-sama dan memiliki arti baru. Di sini ada contoh yang pertama, kunci Inggris. Kunci, ya kan? Inggrisan. Tetapi ketika sudah digabung jadi satu, kunci Inggris itu bukan berarti kunci kita kemudian ada di Inggris. Bukan. Kunci Inggris itu artinya adalah alat yang digunakan untuk dandan atau untuk memperbaiki sesuatu, peralatan mekanik. Nah, itu adalah camboran utuh. Jadi katanya ini tetap tidak dipotong. Kunci ya tetap kunci, Inggris ya tetap Inggris, tidak ada kungris, no, tapi tetap kunci Inggris. Oke, papan tulis. Nah, camboran utuh. Jadi ini utuh, tetap papan tulis. Papan tulis itu artinya adalah papan yang digunakan untuk menulis. Contoh lagi, dadar, gulung. Ini kan dua kata, tapi memiliki arti baru. Dadar gulung itu apa? Dadar gulung adalah makanan, nama dari jajanan tradisional. Nah, jadi yang disebut dengan camboran utuh itu adalah katanya ini tidak dipotong tapi ditulis semuanya. Papan tulis, bukan palis, tapi tetap utuh papan tulis. Nah, sekarang kita ke camboran tugel. Contoh, seperti tadi, bangju. Bangju itu kan dari kata abang, lan hijau, merah dan hijau, tapi disingkat jadi bangju. Nah, karena tembung camboran ini memiliki arti baru, yang dimaksud dengan bangjo itu adalah lampu lalu lintas. Contoh yang kedua adalah lunglit. Lunglit itu dari kata balung dan kulit. Balung, kulit. Nah, tetapi ingat lagi, karena camboran ini adalah dua kata yang dijadikan satu, kemudian memiliki arti baru. Arti dari lunglit ini maksudnya adalah kurus banget atau kurus sekali. Contoh yang ketiga, bule. Bule itu dari kata ibu lan cilik. Artinya adalah adiknya ibu atau adiknya bapak. Jadi yang disebut dengan camboran tugel itu adalah kalimat camboran yang disingkat. Yang pertama, abang lan ijo disingkat jadi bangjo. Balung lan kulit disingkat jadi lunglit. Bule, ibu lan cilik disingkat jadi bule. Nah, ini adalah camboran tugel. Ingat ya, jadi tembung camboran itu dua kata yang dijadikan satu dan memiliki arti yang baru. Oke, sekarang kita ke tembung entar. Apa ya tembung entar itu? Kita lihat. Tembung entar itu adalah tembung loro utawa luwih sing digabung dari siji lan tegese beda saka asal usule. Kita lihat contohnya. Dawa tangane, artinya nyolongan. Nah, sama tembung entar ini juga terdiri dari dua kata yang dijadikan satu, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin biasa disebut sebagai kalimat kiasan, diibaratkan. Dawa tangan atau panjang tangan, suka mencuri, besar kepala, artinya apa? Rendah hati, artinya apa? Ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai tembung entar. Yang kedua, adus keringat.
Atus keringat ini bukan berarti mandi keringat. Boten. Arti dari atus keringat yaitu nyambut gawe abotan, kerja keras. Itu bahasa lainnya adalah mandi keringat atau atus keringat. Nah, yang ketiga, manganati. Manganati itu bukan berarti makan ati. No, boten. Mangan ati itu artinya gawe susah. Nah, jadi tembung entar iki yaiku kalimat kiasan. Kalimat loro atau tembung loro sing digabung dadi siji dan gadah arti enggal dan punya arti baru. Oke, nah, sampun paham nggih? Tiga tembung wau niki dicobi. Soalipun. Saiki soal setunggal bagian siji. Goleka contoh tembung entar, tembung campuran lan tembung sarojo. Soal yang pertama, silakan mencari contoh dari tembung entar, tembung campuran, dan tembung sarojo masing-masing satu. Soal yang kedua, gawe kalimat kang nganggo tembung entar, tembung campuran, lan tembung sarojo. Soal yang kedua, buatlah kalimat yang menggunakan tembung entar, tembung campuran, lan tembung sarojo masing-masing satu. Contoh untuk soal yang nomor 2. Bendino bapakku atus keringet. Artinya setiap hari ayahku bekerja keras. Itu adalah contoh untuk jawaban yang nomor 2. Oke, kapan siap nggih? Semangat, soleh-solehah. Tetap semangat belajar datang griya. Mugi-mugi ilmu ingkang wis majelasaken dinten niki saged bermanfaat kalian ganteng. Matur nuwun. Semangat belajar. Bismillah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, soleh-solehnya kelas Jangsal.